Apa sih yang kalian ketahui tentang lingkungan pembelajaran yang efektif? Apakah menurut kalian lingkungan pembelajaran yang efektif itu lingkungan yang nyaman? Atau menurut kalian lingkungan pembelajaran yang memiliki fasilitas lengkap? Untuk tahu lebih jelas tentang lingkungan pembelajaran efektif, makanya tonton sampai habis ya. Kita bakal bahas sebenarnya lingkungan pembelajaran yang efektif itu apa sih? Terus, bagaimana sih menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif? Tapi sebelum itu, kalian coba like dan subscribe dulu channel ini, dan agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Ngomong-ngomong tentang lingkungan pembelajaran yang efektif, lingkungan pembelajaran yang efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan ruang kelas yang positif dan produktif, dan juga disiplin, atau sering dipandang juga sebagai soal mengatasi perilaku buruk pada masing-masing siswa. Tetapi, strategi untuk menyediakan lingkungan pembelajaran efektif tidak hanya meliputi pencegahan dan tanggapan saja. Juga yang lebih penting, penggunaan waktu kelas yang baik, penciptaan atmosfer yang kondusif bagi kelestarian, dan pemberian kesempatan bagi kegiatan yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa, dan yang nantinya jarang membawa satupun masalah yang serius. Menurut Robert S. Lavin, di dalam bukunya yang berjudul Educational Psychology, menjelaskan bahwa dalam menciptakan lingkungan pembelajaran efektif ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Penggunaan waktu dalam pembelajaran, menggunakan waktu sibuk dengan efektif, manajemen ruang kelas yang terpusat pada siswa, praktik yang adil dalam pengelolaan ruang kelas yang efektif, strategi untuk mengelola perilaku buruk yang rutin, dan pencegahan masalah perilaku yang parah. Yang pertama, penggunaan waktu dalam pembelajaran. Di sekolah, waktu merupakan sumber daya yang terbatas. Cara untuk mengalokasikan waktu tersebut yaitu diantaranya 1. Mencegah waktu yang hilang. Salah satu hal yang memungkinkan banyak waktu pengajaran yang hilang ialah karena kehilangan seluruh hari atau jam pelajaran. Contohnya, terdapat rapat sekolah, kemudian ujian akhir kelulusan. Untuk mencegah waktu yang hilang, maka guru dapat menggunakan waktu di ruang kelas dengan baik dengan cara memadatkan beberapa menit atau jam pengajaran. Yang kedua, mencegah permulaan yang terlambat dan penyelesaian dini. Untuk mencegah hal ini, dalam proses pembelajaran, guru bisa memulai pembelajaran dengan tepat waktu. Yang ketiga, mencegah gangguan. Gangguan ini bisa saja datang dari luar, seperti pengumuman atau perlunya menandatangani formulir yang dikirim dari kantor kepala sekolah kepada guru, atau hal itu dapat disebabkan oleh guru itu sendiri atau juga siswa itu sendiri. Untuk mencegah sebuah gangguan, maka diperlukan sebuah perencanaan. Contohnya, dengan memasang tulisan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa sedang terjadi sebuah proses pembelajaran. Yang keempat, menangani prosedur rutin. Prosedur rutin ini merupakan kegiatan selain kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, juga siswa dalam jam pelajaran atau dalam jam dimulainya pembelajaran. Seperti siswa pergi ke kamar mandi atau meraut pensil, kemudian seperti guru mengumpulkan sebuah kertas ujian ke kantor. Jadi, untuk menangani hal tersebut, siswa dan guru itu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk disiplin. Metode untuk mendisiplinkan siswa, jika memungkinkan yang hampir selalu menggunakan kalimat atau tindakan disipliner, hendaknya tidak mengganggu aliran pelajaran. Contohnya, guru bisa mendisiplinkan siswa melalui guru menggunakan isyarat tangan seperti meletakkan jari pada bibir mengingatkan agar siswa tersebut untuk diam. Poin kedua yaitu menggunakan waktu sibuk dengan efektif. Waktu sibuk merupakan waktu yang benar-benar digunakan masing-masing siswa untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, caranya untuk menggunakan waktu yang sibuk dengan efektif yaitu yang pertama, memberikan pelajaran yang memikat. Dengan memberikan pelajaran yang menarik, memikat, dan relevan dengan minat siswa, sehingga siswa akan memberikan perhatian dan senang mengerjakan apa yang diminta dari mereka.
Dalam strategi ini mengharuskan guru menekankan pengajaran yang aktif dan berlangsung cepat dengan cara penyajian yang bervariasi dan kesempatan yang seringkali diberikan kepada siswa yang berpartisipasi dan tidak menekankan pekerjaan kelas mandiri. Cara yang kedua yaitu mempertahankan momentum. Contohnya, pada saat pembelajaran, guru mempertahankan suasana pembelajaran yang tenang. Setiap proses pembelajaran, pastinya siswa selalu mempunyai tugas atau sesuatu untuk dikerjakan. Apabila mempertahankan momentum ini dengan baik, maka dengan dimulainya bekerja siswa tidak akan terganggu. Cara yang ketiga, mempertahankan kemulusan pengajaran. Jadi dalam proses pengajaran, guru harus fokus dengan urutan pengajaran yang bermakna dan berkesinambungan. Cara yang keempat, mempertahankan fokus kelompok selama pengajaran. Cara ini, guru menggunakan strategi pengorganisasian kelas dan teknik bertanya yang memastikan semua siswa di kelas tersebut tetap terlibat ke dalam pelajaran. Sekalipun itu hanya satu nama siswa yang dipanggil guru. Kemudian cara yang terakhir yaitu mempertahankan fokus kelompok selama pekerjaan kelas. Maksudnya, guru hendaknya berkeliling di antara meja siswa untuk melihat bagaimana mereka bekerja. Hal ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi setiap masalah yang dihadapi oleh siswa sebelum mereka membuang-buang waktu pekerjaan kelas dengan melakukan sebuah kesalahan atau menyerah karena putus asa. Manajemen ruang kelas yang terpusat pada siswa. Dalam suatu pembelajaran, manajemen ruang kelas atau pengelolaan ruang kelas merupakan komponen penting di dalam terlaksananya suatu pembelajaran. Pengelolaan ruang kelas yang baik akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa. Dan adanya suasana kelas yang menyenangkan secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat siswa di dalam belajar. Ruang kelas yang terpusat pada siswa tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan suasana kelas menjadi tidak tenang, karena para siswa dimungkinkan akan melakukan aktivitas pembelajaran dengan siswa lain. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki strategi untuk mengelola kelas agar mencegah terjadinya suatu hal yang buruk di dalam kelas. Contohnya yaitu dengan cara mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman, yaitu dengan menghimbau siswa untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas sebelum pembelajaran dimulai, atau mungkin juga dengan cara menata tempat duduk. Contoh lainnya yaitu dengan memberi reward kepada siswa yang mau mengikuti aturan atau punishment kepada siswa yang tidak mau mengikuti aturan yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Praktik yang adil dalam pengelolaan ruang kelas yang efektif. Di dalam buku Psikologi Pendidikan karya Robert S. Lavin, terdapat dua praktik untuk mengelola ruang kelas agar menjadi efektif, yaitu mengawali tahun ajaran dengan benar dan menetapkan peraturan kelas. Praktik yang pertama yaitu mengawali tahun ajaran dengan benar. Dengan mengawali tahun ajaran dengan benar dapat memberikan dampak positif untuk kedepannya di dalam suatu pembelajaran. Contohnya yaitu dengan cara mengawali hari pertama sekolah dengan tidak langsung bahas materi, tetapi dengan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Praktik yang kedua adalah menetapkan peraturan kelas. Salah satu contoh peraturan kelas yang sederhana yang dapat disepakati dengan siswa adalah bersikap sopanlah pada orang lain. Peraturan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang penting bagi siswa. Karena siswa akan secara nalar menerapkan perilaku sopan tidak hanya di kelas, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Strategi untuk mengelola perilaku buruk yang rutin. Yang pertama, prinsip intervensi terkecil. Dalam mengatasi masalah perilaku rutin di ruang kelas, prinsip yang terpenting adalah guru haruslah memperbaiki perilaku buruk dengan menggunakan intervensi yang paling sederhana yang akan membawakan hasil. Yang kedua, isyarat nonverbal. Guru dapat menghilangkan banyak perilaku buruk rutin di ruang kelas tanpa memutuskan daya gerak pembelajaran melalui penggunaan isyarat. Pencegahan masalah perilaku yang parah. Program pencegahan yaitu memberikan kesempatan siswa memainkan peran sosial sebagai sukarelawan, pengajar pribadi, atau pemimpin kegiatan yang memberi manfaat bagi sekolah atau komunitas mereka. Kemudian, penciptaan ruang kelas yang demokratis dan dapat memberi siswa cara meraih penghargaan. Penciptaan ruang kelas yang demokratis dapat memberi siswa cara meraih penghargaan dan pengendalian dalam lingkungan positif yang mengurangi perlunya perilaku buruk.
Yang ketiga, pencegahan meliputi menguji perilaku yang bertentangan dengan siswa. Ujian dapat menjadi sasaran motivasi bagi banyak siswa. Dalam pencegahan sendiri ada tingkatannya. Yang pertama, memberikan peringatan lisan, selanjutnya peringatan berulang, dan pada konsekuensinya siswa harus menerima konsekuensi yang didapatkan. Beberapa tahap dalam program pencegahan. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab perilaku buruk. Yang kedua, menegakkan peraturan dan tindakan. Yang ketiga, menegakkan kehadiran di sekolah. Yang keempat, periksa dan